Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Usna. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel, dengan ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Yang kedua, otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Yang ketiga, otot jantung, yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung sebagai berikut. Cover atau sampul. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan unsur-unsur cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Ragam desain cover dibagi menjadi 2. 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega, agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Ayo berkreasi. Sesuai dengan unsur-unsur dan ragam desain pada cover,
Silakan kalian buat sebuah cover yang menarik pada halaman 120. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Macam-macam sendi pada rangka manusia. 1. Sendi putar. 2. Sendi engsel. 3. Sendi pelana. 4. Sendi peluru. 5. Sendi geser. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak sebagai berikut. 1. Gerak menekuk atau meluruskan. 2. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. 3. Gerak menaikkan. 4. Gerak memutar. 5. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut pada halaman 114. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia. 1. Hindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Lakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 3. Lakukan latihan rutin. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Konsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Gunakan krim khusus otot saat terjadi kram agar otot lebih rileks. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Bacalah dengan seksama, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Lalu, tuliskan pada tabel halaman 118. Sekian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Insya Allah bertemu lagi di video pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.